Halo guys, balik lagi ke channel Dior Tokyo. Kali ini aku bakal bahas film Korea tahun 2024 yang berjudul Hidden Face. Nah, jadi film ini berkisah tentang seorang konduktur orkestra yang ditinggal pergi tunangannya secara tiba-tiba. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung gas aja ke filmnya. Kisah diawali dengan konduktur orkestra bernama Song Jin yang menonton video dari tunangannya yang tiba-tiba berpamitan. Si tunangan yang bernama Soyeon mengaku tidak bisa lagi melanjutkan hubungan dengan Song Jin karena selain sudah kecewa dengan Song Jin, Soyeon juga merasa tidak pantas menikah dengan Song Jin. Soyeon bahagia selama ini Song Jin ada di sisinya, namun sekarang Soyeon memutuskan pergi ke Berlin untuk melupakan semuanya. Soyeon berharap Song Jin bahagia, hingga di akhir video Soyeon mengucapkan selamat tinggal. Song Jin jelas khawatir, namun seiring berjalannya waktu, Song Jin tetap melatih anggota orkestra tanpa kehadiran pemain selo yaitu Soyeon. Manajer orkestra pun paham Song Jin masih kepikiran Soyeon, tapi si manajer menyarankan untuk urusan pekerjaan, Song Jin harus mencari pemain selo pengganti untuk menggantikan Soyeon. Song Jin pun memastikan akan menanganinya, dan setelah itu ia langsung menemui ibunya Soyeon yang menjadi direktur orkestra. Sudah 12 hari Soyeon pergi, namun si ibu sangat yakin Soyeon tidak pergi ke Berlin. Song Jin juga memberitahu si ibu soal Soyeon yang pergi tanpa membawa selo serta pakaian, hingga si ibu jadi merasa Soyeon sepertinya hanya pura-pura pergi. Song Jin yang merasa menjadi penyebab Soyeon pergi pun minta maaf, namun si ibu merasa Soyeon berani bertindak seperti itu karena tunangannya adalah konduktur orkestra. Si ibu yakin Soyeon sekarang pasti sedang berada di hotel, dan si ibu minta Song Jin tidak khawatir karena Soyeon pasti akan kembali. Si ibu lalu minta Song Jin untuk menemui pemain selo pengganti yang sudah menunggu, karena ternyata sebelum pergi, Soyeon telah menghubungi pemain selo pengganti itu untuk menggantikannya. Song Jin yang takut Soyeon kecewa pun jadi menyarankan agar lebih baik menunggu Soyeon kembali, tapi si ibu tetap minta Song Jin menemui pemain selo pengganti, karena jika posisi Soyeon tidak buru-buru diisi, alunan orkestra tidak akan sinkron. Si ibu juga tahu Song Jin sebelumnya membicarakan soal itu dengan si manajer. Jadi sekarang si ibu minta Song Jin untuk menemui pemain selo pengganti. Song Jin yang menurut pun langsung ke kantornya, dan pemain selo pengganti yang bernama Miju langsung menyerahkan resumenya. Song Jin pun membacanya, namun ia bingung karena Miju yang katanya juniornya Soyeon rupanya tidak satu sekolah dengan Soyeon. Song Jin mempertanyakan, tapi Miju mengaku ia dan Soyeon memiliki guru yang sama di sekolah, yaitu seorang profesor. Soyeon menjadi asisten di sekolah tersebut saat Miju sedang mempersiapkan ujian masuk. Jadi dari situlah Soyeon menyarankan Miju agar melamar kerja di tempatnya Song Jin. Song Jin pun jadi ingin tahu hal lain yang dibicarakan Soyeon, tapi Miju mengaku hanya disuruh Soyeon untuk melamar menjadi pemain selo pengganti. Song Jin pun jadi langsung mengetes Miju untuk memainkan selonya, tapi Miju mengaku instrumen selonya sedang bermasalah. Miju menawarkan agar Song Jin mendengarkan alunan selo yang sudah ia rekam di USB. Tapi saat Song Jin dengarkan, Song Jin agak marah karena bagaimana bisa Miju melamar sementara alunan yang Miju bawakan dalam rekaman tersebut adalah bagian yang paling mudah. Miju pun mengaku menyukai alunan tersebut karena alunan yang disebut Scoobert itu adalah alunan yang sangat sedih. Miju suka mendengarkannya. Jadi, jika Song Jin tidak suka, Song Jin boleh membuang rekaman tersebut. Miju yang kecewa pun memilih pergi, sampai setelah waktu berganti, Song Jin yang awalnya tidak suka, rupanya terus mendengarkan rekaman alunan selonya Miju. Song Jin bahkan sampai menstalking Instagram Miju, hingga akhirnya setelah itu, Song Jin memutuskan datang menemui Miju. Miju agak kaget, dan Song Jin langsung minta maaf karena sebelumnya sempat marah. Song Jin mengaku menyukai alunan selo yang Miju bawakan di rekaman karena alunan Scoobert itu juga menjadi bagian yang dibawakan oleh Song Jin dan orkestranya. Song Jin juga akhirnya mempersilahkan Miju untuk datang dan mulai berlatih dengan orkestranya, hingga Miju yang sadar dirinya diterima tentu bahagia. Song Jin pun menunggu kedatangan Miju besok, dan sebelum pergi, Song Jin mengakui bahwa ia juga menyukai alunan Scoobert seperti Miju. Hari berikutnya, Miju pun akhirnya bergabung dalam orkestra. Miju berlatih dipandu Song Jin, namun setelah itu si manajer merasa Miju belum bisa menggantikan Soyeon
karena alunan selo yang dimainkan Miju masih terlalu kasar. Ibunya Suyeon yang tidak mau mendengarkan pun minta tanggapan Songjin tentang Miju, dan Songjin mengaku Miju cukup cepat dalam menyelesaikan latihan. Kepribadian Miju juga baik, hingga si ibu yang sadar tidak ada keluhan dari Songjin jadi merasa Miju cocok menggantikan Suyeon. Si manajer masih merasa keberatan, tapi si ibu minta si manajer tidak ikut campur selagi tidak ada masalah. Si ibu setuju Miju menggantikan Suyeon. Bahkan si ibu berharap Suyeon tidak perlu lagi bermain selo. Hari berikutnya, Miju yang mobilnya mogok jadi diajak pergi oleh Songjin. Keadaan pun jadi canggung, hingga setelah berbincang sebentar, Songjin langsung mengajak Miju makan malam. Mereka berbincang sambil ngegrill dan minum, hingga tak lama hujan turun. Miju panik karena tidak membawa payung, namun di cuaca hujan itu, ia tetap senang. Miju lalu membahas soal Suyeon, karena yang Miju dengar Suyeon kabur dari rumah. Miju ingin tahu apa yang terjadi, tapi Songjin tidak mau membahasnya. Mereka akhirnya lanjut minum, sampai singkatnya ketika selesai, mereka kembali ke mobil. Songjin yang cukup mabuk pun jadi terus membayangkan Miju, hingga ketika mendengar Miju masih ingin minum, Songjin jadi langsung mengajaknya ke rumah. Mereka lanjut minum sambil membicarakan hal tidak penting, sampai saat kehabisan topik, Songjin langsung mencium Miju. Suasana hangat itu pun terbawa sampai ke kamar, tapi Miju sempat menghentikan Songjin karena mereka tidak bisa melakukan hubungan di kamar itu. Kedatangan Miju yang mabuk di rumah orang sudah sangat salah, tapi Songjin yang sudah terbawa suasana tidak mendengarkan. Miju pun masih berusaha menolak, tapi karena Miju menyukai Songjin, akhirnya mereka jadi melakukan hubungan yang tidak bisa dimaafkan. Setelah waktu berlalu, ibunya Suyeon memperlihatkan kotoran luwak yang sudah dipadatkan ke dalam kaca. Tampilannya sangat bagus, jadi menurut si ibu, jika ingin terlihat seperti itu, mereka harus pintar mengemas diri, karena orang-orang hanya akan melihat mereka dari luar tanpa peduli yang ada di dalam. Songjin pun terdiam mendengar itu, dan kemudian si ibu kembali membahas soal Suyeon yang menurut si ibu aneh. Si ibu awalnya mengira Suyeon pergi seenaknya hanya untuk menguji Songjin, tapi si ibu merasa aneh karena Suyeon pergi tanpa menggunakan kartu kredit sama sekali. Si ibu tentu mulai khawatir, tapi menurut Songjin, Suyeon mungkin ingin terlihat sangat marah dan sengaja tidak menggunakan kartu kredit karena agar dilihat seperti benar-benar menghilang. Si ibu yakin Suyeon tidak mungkin punya tekad sampai segitunya, namun Songjin merasa hal seperti itulah yang mungkin diinginkan Suyeon. Setelah itu, Songjin mendapat pesan dari Miju yang merasa bersalah karena semalam ia mabuk dan sudah berani datang ke rumah Songjin, bahkan sampai berani masuk ke kamar. Miju memastikan tidak akan membalas pesan Songjin lagi agar kejadian semalam tidak terulang, hingga Songjin yang membaca pesan itu jadi tidak tenang. Perasaan yang mulai tumbuh membuat Songjin kepikiran, hingga Songjin jadi langsung menelpon Miju, kemudian memainkan piano. Miju yang mendengar pun tampak menikmatinya, sampai alunan piano itu akhirnya kembali membawa Miju ke rumahnya Songjin. Miju yang luluh langsung dipeluk Songjin, hingga hubungan terlarang pun kembali berlanjut ke part 2. Singkatnya, setelah selesai berhubungan, Miju yang mandi tiba-tiba berteriak karena pancuran air di kamar mandi tiba-tiba mengeluarkan air panas. Songjin yang panik jelas menanyakan keadaan Miju, tapi Miju mengaku baik-baik saja dan langsung menutup pintu kamar mandi. Nah, 3 bulan sebelumnya, Suyeon yang baru turun di bandara bersama Songjin langsung menghubungi ibunya agar dijemput. Suyeon dan Songjin akan tinggal di Seoul, tapi saat melihat Miju ada di bandara, Suyeon jadi minta Songjin memesan kopi dan langsung mendekat ke Miju. Suyeon tidak menyangka Miju nekat datang ke bandara, tapi Miju mengaku hanya ingin mengembalikan kunci rumah sekalian menyambut kedatangan Suyeon. Suyeon langsung menegaskan dirinya tidak butuh sambutan, karena sebelumnya Suyeon sudah minta Miju agar meninggalkan kuncinya di rumah. Miju pun jadi membahas soal renovasi rumahnya Suyeon, tapi Suyeon tidak mau mendengar karena Suyeon sudah melihat proses rumahnya direnovasi melalui video. Suyeon minta Miju untuk jangan membicarakan hal yang tidak penting lagi, karena kehadiran Miju di bandara saja sudah cukup membuatnya malu. Suyeon sangat berterima kasih atas bantuan Miju selama ini, tapi kelakuan Miju yang seperti sekarang tetap tidak bisa Suyeon terima. Suyeon minta Miju mengerti ucapannya,
Hingga setelah Mijo mengiyakan, Soyeon jadi langsung pergi dengan Songjin. Mereka langsung menempati rumah barunya dan Soyeon cukup puas karena rumah yang dulu menyeramkan itu kini jadi bagus setelah direnovasi. Rumah tersebut ternyata Soyeon beli dari gurunya yang seorang profesor, dan ketika minta pendapat Songjin mengaku suka dengan rumah tersebut. Rumah tersebut adalah rumah yang Songjin impikan, tapi Songjin merasa tidak enak karena yang membeli rumah itu adalah Soyeon dan ibunya. Songjin merasa terbebani seperti tidak ada usaha, tapi Soyeon minta Songjin tidak perlu merasa seperti itu karena bagi ibunya Soyeon, menyiapkan rumah tersebut bukanlah hal yang sulit. Soyeon minta Songjin agar membuang rasa insecure-nya karena Soyeon yakin Songjin tetap bisa mendapatkan segala hal yang diinginkan karena Songjin adalah seorang maestro. Malamnya, acara pesta rumah baru Soyeon berlangsung. Songjin diajak berkumpul dengan circle-nya Soyeon dan membicarakan resort mahal. Hingga setelah penyanyi orkestra bernyanyi, Songjin memilih menyendiri di dapur. Ibunya Soyeon yang datang pun ingin tahu tanggapan keluarga Songjin tentang pertemuan mereka tadi. Hingga Songjin memberitahu bahwa ibunya senang karena Songjin akan menikah dengan wanita yang keluarganya baik-baik. Ibunya Soyeon juga mengaku senang dengan pertemuan tadi karena pertemuan tadi membuat si ibu jadi seperti baru mengenal Songjin lagi. Songjin terlihat sangat bekerja keras di mata si ibu, hingga Songjin yang merasa ucapan tersebut seperti sarkas jadi tidak nyaman. Tapi si ibu mengaku kini lebih menyukai Songjin dan kemudian pergi. Setelah acara pesta selesai, Soyeon minta tanggapan Songjin soal resort mewah yang sebelumnya mereka bahas. Tapi Songjin tidak mau ikut campur karena sebelumnya mereka sudah sepakat Soyeon yang mengatur urusan itu. Soyeon pun jadi sadar suasana hati Songjin sedang tidak baik, dan Soyeon menduga Songjin marah karena semua orang di pesta menganggap Songjin yang lebih dulu mendekati Soyeon. Songjin yang merasa tidak pernah berpikir seperti itu pun jelas membantah, hingga Soyeon jadi langsung memujuk Songjin agar mau pergi ke resort mewah. Songjin awalnya keberatan sebab harganya terlalu mahal, tapi Soyeon tetap ingin ke sana karena jika pergi ke resort murah, Soyeon takut akan jadi bahan pembicaraan circle-nya. Songjin pun akhirnya menuruti perkataan Soyeon, dan setelah mencium Soyeon, Songjin langsung keluar. Hari berikutnya, Songjin memandu latihan orkestra. Soyeon yang sebagai pemain cello juga ada di sana. Hingga setelah selesai latihan, si ibu langsung menunjukkan surat dari Departemen Perencanaan soal rencana pertunjukan orkestra. Mereka harus segera memutuskan jika memang ingin tampil. Tapi Soyeon malah terfokus pada Songjin yang sedang berbincang dengan pemain biola. Soyeon rupanya cemburu, dan setelah itu, ia jadi ingin tahu apa yang Songjin bicarakan dengan pemain biola. Songjin terlihat ramah dengan pemain biola tadi, tapi Songjin mengaku hanya membicarakan soal pekerjaan. Soyeon pun jadi bingung dengan Songjin, karena semenjak datang ke Seoul, sikap Songjin berubah. Songjin terlihat ramah menanggapi semua orang, tapi di hadapan Soyeon, Songjin malah bersikap dingin. Soyeon minta penjelasan dari Songjin, hingga Songjin jadi mengungkapkan kekesalannya karena di tengah acara pesta semalam, Soyeon malah mengadakan pertemuan pribadi dengan keluarganya Songjin. Songjin merasa Soyeon sudah mempermalukannya di hadapan semua orang, tapi Soyeon mengaku tidak bermaksud seperti itu. Soyeon minta Songjin tidak perlu malu, tapi Songjin tetap merasa dirinya hanya dianggap seperti boneka oleh Soyeon. Malamnya, Soyeon berdiri di depan cermin dan masih tidak tenang dengan sikapnya Songjin. Soyeon pun jadi mengetuk cermin, hingga setelah terpikirkan sesuatu, Soyeon jadi menemui Mijo di hari berikutnya. Soyeon langsung minta maaf ke Mijo atas ucapannya di bandara, tapi Mijo tidak mempermasalahkan. Soyeon juga mengaku lupa mengundang Mijo ke acara pesta rumah baru, namun Mijo tidak mempermasalahkan karena ia tahu gaya Soyeon memang seperti itu. Soyeon lalu jadi curhat soal hubungannya dengan Songjin yang sedang renggang, dan ia tidak bisa memutuskan hubungan dengan Songjin karena selain seorang maestro terkenal, Songjin juga sangat tampan. Soyeon sangat menyukai Songjin meskipun Songjin berasal dari keluarga sederhana, tapi ia sadar sepertinya Songjin tidak menyukainya. Mijo pun mewajarkan hal itu karena cinta memang tidak bisa dipaksa, tapi Soyeon harus tetap membuat Songjin menyukainya. Mijo pun ingin tahu caranya, hingga Soyeon
jadi membahas kenangannya dulu saat pertama kali ia dan Miju berciuman. Soyeon ingin tahu apakah Miju masih ingat, hingga Miju mengaku ingat karena mereka melakukan itu di gudang rumah guru dan rumah tersebut kini sudah menjadi milik Soyeon. Soyeon pun mengaku tidak bisa mencintai siapapun setelah membuat momen itu, dan Miju juga mengaku merasakan hal itu meskipun pada akhirnya Soyeon mengkhianati Miju. Soyeon pun menyadari kesalahan itu, namun Soyeon meyakinkan tidak akan mengkhianati kenangan bersama Miju. Miju pun percaya, hingga Soyeon jadi minta kunci gudang rumahnya karena ia tahu pada saat renovasi, kunci gudang rumahnya dipegang oleh Miju. Miju pun kemudian jadi ke rumah Soyeon, namun sebelum memberikan kunci, Miju ragu dengan rencana Soyeon karena ternyata Soyeon berniat masuk ke dalam gudang selama beberapa hari untuk menguji Songjin. Soyeon kesal karena Songjin mulai mengabaikannya, padahal selama ini Soyeon sudah rela memilih Songjin ketika Songjin tidak punya apa-apa. Songjin tidak mungkin bisa sukses seperti sekarang jika bukan karena Soyeon. Jadi Soyeon minta Miju untuk membuka pintu gudang di balik lemari karena Soyeon ingin tahu apa yang akan dirasakan Songjin ketika ia menghilang. Miju yang menuruti kemauan Soyeon pun langsung masuk ke gudang untuk mengecek, hingga Soyeon jadi teringat kenangan bagaimana dulu ia mengurung Miju di gudang itu. Soyeon menganggap Miju seperti budak yang harus patuh, hingga Miju yang memang menyukai Soyeon akhirnya menurut. Mereka pun berciuman, hingga sekarang sebelum masuk ke gudang, Soyeon langsung membuat video berpamitan untuk ditujukan ke Songjin. Di video itu Soyeon memutuskan hubungan dan pura-pura akan pergi ke Berlin, dan Soyeon juga tak lupa memberikan not alunan Scuba ke Miju, karena nantinya Miju harus membawakan alunan kesukaan Songjin itu pada saat Miju melamar menjadi pemain selo pengganti. Miju yang menurut pun langsung mengemasi barang-barang Soyeon dan memberi kunci gudangnya, hingga setelah siap, Soyeon langsung masuk ke gudang itu. Di gudang tersebut ada cermin tebal yang membuat Soyeon bisa melihat semuanya, hingga setelah itu Miju pamit pergi. Soyeon pun sendirian, sampai singkatnya Songjin yang pulang akhirnya menonton video Soyeon berpamitan. Kekhawatiran pun mulai terlihat jelas di wajah Songjin, namun Soyeon yang melihat itu terlihat sangat senang. Saking senangnya Soyeon bahkan sampai akting membayangkan dirinya benar-benar dikurung. Namun saat melihat Songjin yang terlihat gelisah, Soyeon jadi kasihan. Soyeon pun jadi ingin menyudahi semuanya dan ingin menemui Songjin. Tapi saat membuka pintu gudang, kuncinya ternyata tidak pas. Soyeon yang mulai panik jadi minta tolong ke Songjin dengan mengetuk cermin di kamar mandi. Namun Songjin tidak menoleh karena cermin yang tebal membuat suara dari dalam gudang tidak terdengar. Soyeon masih berusaha mengetuk cermin dengan botol sambil berteriak, namun botolnya pecah membuat tangan Soyeon malah terluka. Songjin yang pergi dari kamar mandi membuat Soyeon langsung menggedor pintu gudang, namun usaha Soyeon tetap sia-sia. Tenaga yang mulai habis membuat Soyeon kelaparan, sampai setelah waktu berlalu, saat makanannya sudah habis, Soyeon jadi terpaksa memakan mie yang sudah berjamur. Soyeon bahkan meminum air keran, tapi setelah itu ia lega karena Miju akhirnya muncul di kamar mandi. Soyeon kesal karena terlalu lama menunggu Miju, tapi Miju yang hanya tersenyum membuat Soyeon sadar bahwa Miju sepertinya sengaja mengurung Soyeon di gudang. Soyeon ingin tahu bagaimana Miju bisa ke rumahnya, hingga Miju mengaku diajak minum oleh Songjin. Songjin sepertinya ingin membuat Miju mabuk agar mereka bisa bercinta, dan Miju sepertinya tidak akan menolak karena dari awal ia memang berniat menggantikan Soyeon. Soyeon yang mendengar itu jelas marah dan minta dikeluarkan, tapi Miju yakin jika ia mengeluarkan Soyeon sekarang, Soyeon pasti tidak akan memaafkannya. Soyeon pun jadi memukul dinding sebagai kode akan memaafkan Miju, hingga Miju yang melihat wastafel bergetar jadi menyadari permohonan Soyeon yang minta dikeluarkan. Soyeon meyakinkan akan memaafkan apapun perbuatan Miju asal dikeluarkan sekarang, hingga Miju yang mendengar dirinya akan dimaafkan jadi memilih untuk melakukan hubungan yang sulit Soyeon maafkan. Soyeon jelas berusaha menghentikan kegilaan Miju dan Songjin, tapi sekeras apapun Soyeon berteriak dan mengetuk cermin, Soyeon tetap tidak bisa menghentikan hubungan terlarang antara Miju dan Songjin. Nah, jadi 7 bulan yang lalu, ketika rumahnya Soyeon direnovasi, Miju selalu mengirim video proses renovasinya ke Soyeon. Rumah si guru itu dulu menjadi tempat Miju dan Soyeon dilatih bermain selo,
Dan si guru juga sudah tahu bahwa Miju dan Suyeon dulu pernah masuk ke dalam gudang. Si guru juga tahu Miju dan Suyeon sudah lama berpacaran. Maka dari itu, Suyeon akhirnya membeli rumah itu agar bisa tinggal bersama dengan Miju. Miju pun jadi ingin tahu alasan gudang di balik lemari itu dibuat, hingga si guru memberitahu bahwa ayahnya lah yang membuat gudang itu. Gudang tersebut dibuat pada saat pemerintahan Jepang, dan ayahnya si guru menjadikan gudang itu sebagai tempat untuk mengurung diri. Ayahnya si guru yang dulu menjadi petugas medis banyak melakukan hal buruk, jadi ia menggunakan ruangan itu untuk merenung sambil mengintip keluarga mereka dari cermin. Ayahnya si guru juga kadang merantai mereka, hingga Miju yang mendengar rantai itu jadi ingat bahwa dulu ia juga pernah dirantai oleh Suyeon. Miju dan Suyeon mengaku sama-sama suka dirantai, karena ternyata itu memang fetis mereka. Singkatnya, ketika rumahnya Suyeon selesai direnovasi, Miju yang ingin mengirim video tiba-tiba dihubungi Suyeon. Miju sudah tidak sabar menunggu kedatangan Suyeon, tapi ternyata Suyeon malah mengakhiri hubungan. Suyeon mengaku akan menikah dengan Songjin dan akan tinggal di rumah itu, membuat Miju gemetar sekaligus sedih. Suyeon pun minta Miju tidak perlu kaget, karena Suyeon hanya ingin memiliki kehidupan seperti orang normal yang bisa menikah. Suyeon memilih menjalin hubungan yang diakui banyak orang di kehidupan nyata, hingga Miju yang mendengar itu jadi sadar bahwa perasaan Suyeon terhadapnya selama ini ternyata palsu. Miju yang sedih pun mempertanyakan nasibnya sekarang di hidup Suyeon, tapi Suyeon tidak peduli karena selama ini ia hanya menggunakan Miju sebagai alat untuk menemukan titik klimaksnya. Suyeon ingin berpisah secara baik-baik, hingga dengan air mata yang menetes, Miju menutup panggilan. Suyeon pun akhirnya sekarang merasakan pembalasan dendam dari Miju, karena Songjin yang Suyeon pilih untuk menemaninya di kehidupan nyata, kini telah direbut Miju. Suyeon akhirnya hanya bisa menyaksikan mereka berhubungan sampai ketiduran, hingga ketika terbangun, Miju kembali bertanya, apakah Suyeon akan melaporkannya ke polisi? Suyeon pun memastikan tidak akan melaporkan Miju, karena Suyeon sadar apa yang terjadi sekarang adalah kesalahannya. Suyeon minta maaf karena dulu pernah menyakiti Miju, dan ia berjanji akan menganggap semua ini tidak pernah terjadi asalkan Miju mengeluarkannya. Suyeon sangat memohon, tapi Miju tidak peduli karena ia ingin melanjutkan kehidupan nyata bersama Songjin seperti yang dulu Suyeon dambakan. Miju memastikan akan mendekap Songjin ke pelukannya, dan Miju juga memastikan Suyeon akan tinggal di dalam gudang tersebut selamanya. Suyeon yang ketakutan jelas terus memohon, tapi Miju sudah tidak peduli dan memilih mandi. Suyeon yang kesal pun jadi memutar saluran air panas, hingga Miju yang terkena cipratan jadi langsung berteriak. Songjin yang kaget langsung bertanya, dan Miju jadi memberitahu soal air panas yang keluar, tapi kemudian langsung menutup pintu. Songjin pun jadi memanggil tukang di hari berikutnya untuk memperbaiki saluran air, namun karena tembok kamar mandinya terlalu tebal, si tukang merasa hanya bisa menutup saluran utama. Suyeon yang minta tolong sambil terus mengetuk cermin pun masih tidak didengar, hingga ketika Songjin setuju saluran utama ditutup, Suyeon langsung merengek dengan kencang. Si tukang yang mendengar suara itu jadi memberitahu Songjin, tapi karena Songjin tidak dengar, Suyeon jadi langsung memutar saluran air. Si tukang yang ketakutan dengan air yang tiba-tiba keluar pun jadi memutuskan pergi, sedangkan Songjin masih belum menyadari teriakan Suyeon. Hari berikutnya, Songjin menemui ibunya Suyeon yang kini makin khawatir karena Suyeon mengaku pergi, namun tidak ada catatan imigrasinya. Suyeon juga mematikan ponsel dan tidak pernah menggunakan kartu kredit, padahal si ibu yakin Suyeon bukanlah orang yang seperti itu. Si ibu yakin pasti ada sesuatu yang terjadi pada Suyeon, dan si ibu juga sudah melapor polisi. Si ibu memberitahu besok polisi akan datang ke rumah Songjin, membuat Songjin bertanya mengapa polisi malah datang ke rumahnya. Songjin jadi sadar si ibu mulai mencurigainya, tapi si ibu minta Songjin tidak khawatir karena polisi datang hanya untuk bertanya. Hari berikutnya, Songjin rupanya benar didatangi polisi, namun polisi malah menggali halaman rumah Songjin seperti sedang mencari mayat. Polisi lainnya pun mengaku melakukan itu hanya untuk mengetahui reaksi Songjin, hingga saat Songjin ingin tahu bagaimana reaksinya, si polisi merasa Songjin bersih. Suyeon juga kini kembali mengisi perutnya dengan mie kadaluarsa,
Dan setelah itu Song Jin juga kembali minum bersama Miju. Suyeon yang sepertinya sudah putus asa hanya bisa menangis. Sementara Miju kini mengajak Song Jin ke huniannya untuk lanjut minum. Miju minta Song Jin untuk tidak meledek huniannya yang kecil. Tapi Song Jin lebih penasaran dengan keatasan di hunian Miju yang sama dengan tanggal lahirnya Suyeon. Miju pun mengaku tidak tahu soal itu karena yang mengatur kata sandinya adalah penghuni sebelumnya. Miju tidak pernah mengubahnya, jadi jika kata sandinya sama dengan tanggal lahir Suyeon, mungkin itu cuma kebetulan. Hari berikutnya, si ibu yang menemukan keanehan di video Suyeon berpamitan minta Song Jin untuk memperhatikan videonya kembali. Song Jin yang sudah melihat ratusan kali pun mengaku tidak menemukan apa-apa, tapi si ibu langsung memperbesar videonya dan menunjukkan adanya tangan wanita di cermin di belakang Suyeon. Si ibu yakin Suyeon pasti bersama wanita itu sebelum pergi, hingga Song Jin yang melihat wanita itu memakai gelang jadi sadar bahwa wanita itu adalah Miju. Song Jin pun jadi langsung menghubungi Miju, hingga Miju juga langsung menyuruh Song Jin datang ke huniannya. Miju yang mempersiapkan hidangan membuat Song Jin jadi mencoba membuka ponsel Miju diam-diam. Hingga setelah pin berhasil dibuka, Song Jin tidak menyangka karena Miju memasang foto sedang mencium Suyeon di wallpapernya. Kedekatan Miju dan Suyeon itu membuat Song Jin yakin Miju memang bersama Suyeon sebelum Suyeon pergi. Tapi saat Song Jin ingin memastikannya lagi, Miju malah menyangkal. Song Jin jadi minta Miju tidak berbohong karena pada saat Suyeon membuat video pamit, tangan Miju yang mengenakan gelang terlihat di cermin. Miju yang tidak bisa mengelak lagi pun akhirnya mengaku sambil menunjukkan gelangnya. Hingga Song Jin yang kesal jadi ingin tahu mengapa di awal Miju mengaku tidak dekat dengan Suyeon. Song Jin ingin tahu mengapa dari awal Miju tidak jujur, hingga Miju jadi mengaku hanya mengikuti perintah Suyeon. Miju mengakui dirinya memang membantu Suyeon dari mulai merenov rumah sampai membantu Suyeon pergi, karena yang menyuruh Miju untuk melakukan semua itu adalah Suyeon sendiri. Miju juga disuruh menggantikan posisi Suyeon pada saat Suyeon pergi, membuat Song Jin bingung kenapa Miju mau diperlakukan seperti budak. Miju pun mengakui dirinya memang budak yang rela melakukan segala perintah Suyeon. Tapi Miju memastikan satu hal yang ia lakukan atas kemauan sendiri adalah tidur dengan Song Jin. Song Jin pun ingin tahu keberadaan Suyeon, dan Song Jin minta Miju tidak berbohong lagi karena Song Jin sudah tahu Miju dan Suyeon saling menyukai. Song Jin bisa tahu karena melihat wallpaper ponsel Miju, tapi Miju mengaku kedekatannya dengan Suyeon hanya sebatas persahabatan. Song Jin yang sudah tidak percaya pun minta Miju untuk cepat memberitahu keberadaan Suyeon, tapi Miju tetap mengaku tidak tahu. Song Jin akhirnya jadi kembali ke rumah, dan ketika sedang mencuci tangan, saluran airnya langsung ditutup oleh Suyeon. Song Jin awalnya tidak merasa aneh, tapi setelah Suyeon menutup dan membuka saluran air secara berulang, Song Jin menyadari ada seseorang di sekitarnya. Song Jin yang merasa orang itu Suyeon pun jadi memanggil Suyeon sambil memperhatikan sekitar kamar mandi, hingga saat Suyeon kembali membuka saluran air di wastafel sambil berteriak, Song Jin akhirnya menyadari Suyeon berada di balik cermin. Song Jin pun jadi ingin melemparkan pot bunga untuk menghancurkan cermin. Namun hal tersebut Song Jin batalkan karena ia sadar jika Suyeon berada di balik cermin, artinya Suyeon sudah melihat apa yang Song Jin lakukan dengan Miju. Miju juga pasti sudah tahu keberadaan Suyeon dari awal, makanya Miju sengaja mau berhubungan dengan Song Jin karena Miju memang ingin Suyeon menyaksikan hal itu. Suyeon pun berjanji tidak akan mempermasalahkan hal itu jika Song Jin mengeluarkannya, tapi Song Jin malah pergi hingga membuat Suyeon jadi histeris. Song Jin langsung mendatangi Miju dan ingin tahu alasan Miju mengurung Suyeon, hingga Miju akhirnya mengaku bahwa ia sakit hati. Miju sakit hati karena Suyeon telah membuangnya, tapi Miju menegaskan bahwa ia tidak mengurung Suyeon. Suyeon sendiri yang memutuskan untuk masuk ke dalam gudang. Jadi Miju yang kesal akhirnya memilih tidak mengeluarkan Suyeon. Song Jin yang panik jelas minta Miju agar cepat mengeluarkan Suyeon, karena jika tidak Suyeon bisa mati kelaparan. Miju bisa ditetapkan sebagai pembunuh, tapi Miju tidak peduli sebab jika mereka mengeluarkan Suyeon, Suyeon pasti akan langsung melaporkan mereka ke polisi. Mereka akan dipenjara karena dianggap telah bekerja sama mengurung Suyeon, dan Miju sangat yakin Song Jin sebenarnya juga tidak berani mengeluarkan Suyeon. Song Jin yang mendengar itu jadi bingung harus berbuat apa. Tapi jika Song Jin tetap ingin mengeluarkan Suyeon, Miju akan mempersilahkan. Song Jin tentu jadi sangat bimbang. Sampai saat kembali ke rumah,
Songjin masih tidak berani mengeluarkan Soyeon. Songjin takut Soyeon pasti tidak akan memaafkan, karena Songjin yakin jika ia mengeluarkan Soyeon, Soyeon pasti akan langsung menghancurkan hidupnya. Songjin menyadari dirinya bersalah, tapi Songjin yang tahu Soyeon menyukai Miju juga menganggap Soyeon bersalah. Soyeon yang mendengar itu hanya diam, sampai singkatnya, sebelum acara pertunjukan orkestra dilaksanakan, Songjin pun melakukan latihan terakhir dengan orkestranya. Setelah break latihan, ibunya Soyeon langsung memuji penampilan Songjin, tapi karena wajah Songjin terlihat murung, membuat si ibu jadi merasa Songjin menyembunyikan sesuatu. Si ibu menduga Songjin sepertinya mengetahui kabarnya Soyeon, tapi Songjin tidak mau mengaku. Si ibu sebenarnya sudah tahu Soyeon pergi karena marah dengan Songjin, dan si ibu merasa Soyeon sepertinya tidak akan kembali selama Songjin masih menjadi kondektur orkestra. Si ibu jadi tidak tahu harus berbuat apa, sebab jika si ibu harus memecat Songjin, hubungan si ibu dan Songjin sudah pasti rusak. Songjin yang mendengar itu pun terdiam, hingga setelah itu Songjin langsung kembali ke kantor. Songjin ingin menenangkan diri, namun saat membuka ponsel, ia kaget karena mendapat pesan dari Soyeon. Miju yang juga mendapat pesan jadi langsung menemui Songjin, hingga Songjin jadi minta Miju untuk cepat mengeluarkan Soyeon selagi Soyeon masih hidup. Songjin yakin mereka akan tetap aman, tapi Miju tetap takut karena ia sadar sudah melakukan kejahatan besar. Miju menyarankan agar mereka menunggu waktu yang pas, tapi Songjin memaksa Miju agar mengeluarkan Soyeon sekarang, karena jika tidak, Songjin akan melapor polisi. Si ibu yang kini bersama manajer juga mendapat pesan dari Soyeon, hingga pemain orkestra tiba-tiba memberi kabar bahwa Songjin dan Miju tidak bisa melanjutkan latihan. Si manajer yang mendengar itu jelas merasa janggal dengan Songjin dan Miju, karena mereka bisa tidak hadir secara berbarengan seolah habis melakukan kejahatan. Nah, jadi sebenarnya yang mengirim pesan ke Songjin dan Miju ternyata seorang agen. Agen itu disuruh oleh si ibu, jadi si agen yang punya salinan identitasnya Soyeon akhirnya jadi bisa menggunakan nomor telepon Soyeon untuk mengirim pesan. Songjin dan Miju ternyata tidak hadir setelah menerima pesan itu, hingga si ibu yang menyadari itu jadi sangat takut. Miju pun kini akhirnya membuka pintu gudang setelah dipaksa Songjin, hingga saat masuk, mereka lega karena Soyeon masih bernafas. Miju lalu mencoba membangunkan Soyeon, tapi karena Soyeon tiba-tiba menyerang, membuat Miju jadi mengajak Songjin keluar. Miju merasa Soyeon sudah gila, tapi Songjin malah mendorong Miju ke tembok, kemudian langsung membawa Soyeon keluar. Miju ditinggal sendirian di dalam, dan setelah itu Songjin langsung menyuruh Soyeon makan dan istirahat. Songjin akan datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri, namun Soyeon yang merasa itu tidak perlu jadi melarang karena ia lebih ingin Songjin memesankan makanan untuknya. Songjin pun terdiam bingung, hingga setelah itu Soyeon langsung ke kamar mandi untuk menertawakan Miju. Soyeon terlihat bahagia Miju menggantikan posisinya, dan Soyeon juga berharap Miju menderita. Setelah waktu berlalu, Soyeon menemui si guru dan membawanya jalan dengan kursi roda. Si guru senang Soyeon datang untuk memberikan sisa pembayaran rumah, dan si guru juga langsung menanyakan kabarnya Miju. Si guru ingin tahu karena sudah lama tidak bertemu dengannya, tapi Soyeon malah mengungkit hubungannya dengan Songjin yang sempat kacau. Soyeon memastikan tidak akan pernah melepaskan Songjin, hingga si ibu yang mendengar itu tidak kaget lagi karena dari dulu Soyeon memang sangat posesif. Soyeon pun jadi mendorong kursi roda sampai ke ujung jembatan, hingga saat si guru ketakutan, Soyeon langsung bertanya keburukan Soyeon yang mana yang si guru ceritakan ke Miju. Soyeon mengakui sebelumnya ia menyukai si guru, dan Soyeon merasa si guru telah memberitahu Miju soal keburukannya yang sering menggunakan orang lalu membuangnya. Si guru yang takut pun hanya diam, hingga Soyeon jadi memutar kursi roda sambil memberitahu bahwa rumah si guru membuatnya bahagia. Setelah waktu berlalu, hubungan Soyeon dan Songjin terlihat baik, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Songjin kemudian mencium pipi Soyeon dan pamit untuk bermain golf, tapi saat Songjin sudah pergi, Soyeon langsung mengelap pipinya. Setelah itu Soyeon menyetok makanan dari kulkas, kemudian mendatangi Miju di gudang yang sudah dirubah menjadi kamar estetik. Miju juga sudah berdandan cantik layaknya seorang ratu. Hingga setelah mengetahui Miju juga sudah dirantai, Soyeon pun langsung mengajaknya berhubungan. Jadi itulah
seluruh alur film Hidden Face 2024. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih, see you next video.